Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan atau membahas tentang bagaimana atau misi besar Zionis mendirikan negara Israel ingin kuasai dunia dari bumi Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dari segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudariku dimanapun berada, kali ini kita akan mengisahkan atau menceritakan sebuah misi besar Zionis mendirikan negara Israel. Apa sebenarnya misi Zionis mendirikan negara Israel di wilayah Palestina? Mengapa Israel terus-menerus menyerang Palestina? Di balik semua ini, ternyata Zionis Israel punya misi besar, ingin menguasai dunia dari bumi Palestina. Zionis mendirikan negara Israel untuk mengembalikan kuil Sulaiman yang menurut keyakinan mereka merupakan lambang puncak kejayaan kerajaan Yahudi di tanah Palestina. Sekitar 975 sampai 935 Masehi. Upaya pertama yang harus dilakukan adalah menduduki Al-Aqsa atau Baitul Maqdis dan menyingkirkan Palestina. Dalam sebuah sejarah Zionisme dan berdirinya negara Israel, karya Andi Satrianingsih, Muhammadiyah University of Makassar, dan Zainal Abidin Alauddin State Islam Universities Makassar, dijelaskan asal-usul lahirnya Zionis dan berdirinya negara Israel di wilayah Palestina. Untuk diketahui, konflik Palestina-Israel merupakan konflik paling lama yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Selain Perang Salib, konflik keduanya telah berlangsung lebih dari setengah abad, melibatkan banyak negara Arab dan negara Barat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dalam perspektif dunia Islam, konflik Palestina-Israel bukan hanya konflik antar dua negara atau beberapa negara yang terlibat, tetapi menjadi sensitif ketika dianggap sebagai perang antar peradaban atau antar ideologi agama, yaitu Zionisme Yahudi versus Islam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sejarah terbentuknya Zionisme itu, istilahnya Zionisme berasal dari akar kata Zion atau Sion, yang pada masa awal sejarah Yahudi merupakan sinonim dari perkataan Yerusalem. Zion adalah pengucapan dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Latin disebut Sion. Dalam bahasa Ibrani adalah Tzion. Arti dan istilah ini adalah bukit, yaitu bukit suci Yerusalem, yang juga simbol dari konsep teokrasi Yahudi. Zion atau Sion juga diartikan bukit yang tinggi, tempat berdirinya bukit suci yang didirikan Nabi Sulaiman atau Salomo. Zion juga sebagai julukan bagi kota Yerusalem sebagai kota rahasia atau tempat tinggal Yahweh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Bukit Zion ini menempati kedudukan penting dalam agama Yahudi, karena menurut kitab mereka Al-Masih yang dijanjikan akan menuntun kaum Yahudi memasuki tanah yang dijanjikan, dan Al-Masih akan memerintah dari atas puncak Bukit Zion. Munculnya kata Zion pertama kali di kitab Perjanjian Lama ketika Raja Daud mendirikan kerajaannya tahun 1000 sampai 969 Masehi. Perkataan Zion dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan 152 kali, semua menunjuk pada kota Yerusalem. Lebih dari separuhnya dalam dua kitab, yaitu Yesaya 46 kali dan dalam Mazmur 38 kali. Tersebar dalam berbagai kitab, Zion di kemudian hari diidentifikasikan atau diidentikan dengan kota suci Yerusalem itu sendiri. Sebelum istilah Zionisme
Sionisme pernah digunakan untuk menyebutkan komunitas Yahudi penganut Yudaisme yang mengharapkan datangnya seorang Mesias atau Juru Selamat yang akan membawa mereka pada kerajaan Tuhan yang akan dipusatkan di tempat terjadinya kisah-kisah yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Sionisme adalah perpanjangan dari apa yang dilakukan oleh Yahudi sejak dahulu. Latar belakang munculnya gerakan Sionisme disebabkan hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta agama. Mereka ditindas ketika mereka terpaksa hidup diaspora dalam beberapa negara. Dari sini kemudian muncul kesadaran orang-orang Yahudi yang hidup berbagai negara untuk mengakhiri penderitaan yang mereka alami dengan kembali ke negeri leluhur mereka atau Palestina. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dua doktrin yang menjadi gerakan Sionisme. Ada dua doktrin utama dikembangkan Israel Yahudi terkait gerakan Sionisme dalam sejarah modern dan upaya kolonialis di Palestina, yaitu yang pertama Israel, bangsa pilihan Tuhan, dan yang kedua tanah yang dijanjikan Tuhan atau janji Tuhan atas tanah yang dijanjikan. Dua doktrin ini berasal dari kitab suci mereka, yaitu Taurat dan Talmud, dan diformulasikan kembali dalam kitab protokolat. Dua doktrin ini yang dijadikan ideologi Yahudi modern baik secara teologis, histori, politis maupun secara ekonomi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, istilah Sionisme dalam makna politik itu dicetuskan oleh Nathan Bernabaum dan Sionisme Internasional yang pertama berdiri di New York pada tanggal 1 Mei 1776. 2 bulan sebelum kemerdekaan Amerika Serikat dideklarasikan di Philadelphia. Pada masa modern telah dimulai inti pertama Sionisme pada tahun 1806 Masehi ketika Dewan Senat Yahudi berkumpul atas undangan Kaisar Napoleon Bonaparte dalam rangka memanfaatkan para Yahudi yang tamak dan menghasut mereka agar mau membantu Napoleon untuk memperoleh bantuan keuangan dari kaum Yahudi. Pada 20 April 1799, Napoleon mengambil hati dan menyerukan, "Wahai kaum Yahudi, mari membangun kembali kota Yerusalem lama." Sejak itulah gerakan itu kembali ke Yerusalem menjadi marak dan meluas. Gerakan politik Sionisme rupanya tidak berakhir pada cita-cita membangun negara Yahudi, tetapi berkelanjut untuk mewujudkan keinginan yang lebih hebat. Sionis modern yang disematkan kepada Theodore Herz, seorang jurnalis Yahudi Austria, memiliki target utama yang jelas, yaitu menuju kepemimpinan Yahudi untuk menguasai dunia. Gerakan Sionisme politis atau gerakan politik untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di Palestina dicetuskan oleh publikasi buku Theodore Herz, bapak pendiri Sionisme modern, yang berjudul Der Judenstaat atau The Jewish State tahun 1896. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kongres di Basel, Herz berhasil mengumpulkan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia, sebagaimana ia juga sukses mendatangkan para cendekiawan Yahudi. Sionisme berupaya menggulingkan Sultan Abdul Hamid II dan menjatuhkan khilafah Islamiyah agar apa mereka inginkan dapat tercapai. Negara Israel berdiri. Pendorong besar munculnya negara Israel di kawasan Palestina adalah sebuah ideologi Sionisme. Program pokok Sionisme ini pertama kali dirumuskan Theodore Herz pada tahun 1897. Migrasi orang-orang Yahudi ke Palestina mengubah Sionisme menjadi ideologi dan gerakan politik untuk mewujudkan tanah air yang dijanjikan di Palestina. Sahabat yang beriman dimanapun berada,
Menurut Herr, satu-satunya obat mujarab untuk mengulangi antisemitisme adalah dengan menciptakan tanah air bagi bangsa Yahudi. Alasan pemilihan Palestina adalah latar belakang historis ideologis untuk mengembangkan Haikal Sulaiman yang merupakan lambang puncak kejayaan kerajaan Yahudi di tanah Palestina. Sahabat yang beriman dimanapun berada, maka sejak 1930 eksodus Yahudi dari Eropa ke Palestina meningkat tajam, terutama pada era Nazi Jerman atau Perang Dunia Kedua. Keruntuhan Khilafah Turki Utsmani juga ikut memberi andil berdirinya negara Israel. Pada tahun 1917, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour dan menjanjikan akan menghadiahkan sebuah tanah air kepada Yahudi Palestina. Setelah deklarasi Balfour pada 2 November 1917, gerakan Sionisme mulai mendorong migrasi kaum Yahudi ke Palestina. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 1918 Palestina jatuh. Jenderal Allenby merebut Palestina dari Khilafah Turki Utsmani. Setahun kemudian, secara resmi mandat atas Palestina diberikan kepada Inggris oleh PBB pada tahun 1947. PBB dengan sewenang-wenang membagi 2 wilayah Palestina. Pada tahun 1948 menjadi tahun bersejarah bagi Yahudi karena mereka merupakan tahun deklarasi negara Israel. Tepat hari berakhirnya mandat dan penarikan pasukan Inggris dari Palestina, dideklarasikan pendirian negara Israel 14 Mei 1948. Zionisme merupakan keyakinan orang-orang Yahudi bahwa mereka akan memiliki negara sendiri secara independen. Misi pertama mereka adalah menyingkirkan warga Palestina dari tanah airnya, kemudian merebut Yerusalem atau Baitul Maqdis dari bumi Palestina. Inilah Zionis Israel menguasai dunia untuk menyambut kedatangan Sang Mesias, juru selamat yang akan membawa mereka pada kerajaan Tuhan. Dalam buku The Diary of Dajjal karya Noriega dan Arenard disebutkan kemunculan Sang Mesias atau Dajjal dari dulu sudah ditunggu-tunggu kaum Zionis Yahudi. Menurut mereka, Dajjal atau Mesias palsu akan menjadikan umat Yahudi kembali berjaya menguasai dunia. Lihatlah fakta hari ini. Beberapa banyak perusahaan besar di dunia dikuasai oleh Yahudi. Teknologi komunikasi, bisnis senjata, penciptaan mata uang elektronik, penundukan negara-negara Arab, dan penguasaan sektor ekonomi. Yahudi menciptakan tatanan dunia baru untuk menyambut kedatangan Mesias sejati bagi mereka, yaitu Dajjal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah ataupun cerita tentang pembahasan tentang misi besar Zionis mendirikan negara Israel, ingin kuasai dunia dari bumi Palestina. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu mendoakan saudara-saudari kita di Palestina. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.